Termasuk ini pun yang 1 tahun kayak gini tuh si bawornya. Habis di pruning ya. Waktu berapa bulan kemarin di pruning dipangkasin cabang bawahnya. Ini juga tuh biar gak terhambat pertumbuhannya naik ke atas. Ya, melakukan pemangkasan cabang paling bawah. Kemudian biar tidak mudah diserang oleh jamur gitu kan, jamur umpas itu terutama. Jamur umpas kan di sini tandanya bintik-bintik merah tuh, bintik-bintik merah jambu. Jadi lambat laun akan merangas kering mati gitu kan. Ya, kayaknya antisipasi dari kemarin-kemarin. Kemudian buang. Ini pun kalau nanti dia mau buang ini juga. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Nah, di sini Rudian update pohon durian montong ini. Di mana pohon durian montong ini kemarin sore saya lakukan pemangkasan kalau tunas airnya sampai ke atas ya. Tapi tidak ke atas banget, saya manjatnya takut patah, bukan apa-apa. Kalau jatuh ya ke bawah. Kalau patah satu dahan kan sayang, sahabat tani. Ya. Jadi, walaupun saya jatuh ya tidak terlalu tinggi banget kan gitu. Tapi pasti sakit, tetap sakit ya. Jadi ini saya gundulin ya sampai atas tuh. Jadi sekarang sinar matahari boleh masuk, sahabat tani. Insya Allah boleh masuk. Nah ini saya review sore ini. Jadi tujuannya kan supaya ini besar, dibantu dengan nutrisi nanti itu yang berimbang. Walaupun ini kalau mau dilatih untuk 1-2 buah ya cukup kuat. Di satu ya, satu berapa 4 1 ya, kalau 4 sampai 6 buah itu kan ini lumayan kuat. Termasuknya ini besok mau saya bawain ini tali rapia ya, dibentuk dahan ya, tapi ujungnya kalau diikatnya di sini kan keras sih, takut patah di sini. Sayang. Ini kalau mau saya bentuk lagi dahan, ini paling ujung nih. Kalau udah besar gini kan batangnya atau dahannya, jangan terlalu di sini. Ngambil di ujungnya aja ya, agak lunak, agak lentur. Termasuk ini. Nah, jadi kalau tidak dikebawahin, tidak horizontal gitu. Jadi buahnya kebanyakan di cabang tersier di sini nih. Ya munculnya gitu. Jadi ini kurang. Nah, ini nanti tarik sedikit. Ya, saya bukan so tahu ya sahabat tani, karena durian lokalnya aja yang kemarin diambil buahnya membentuk diagonal begini, malah ininya kurang buahnya di sini ya, jujur aja kurang, malah di cabang tersier yang banyak. Cabang tersier kan kalau berbuah pun kurang maksimal karena kurang begitu banyak gitu kan buahnya. Coba kalau di iniin, dijajarin membentuk garis bujur gitu kan. Ya lumayan nanti buahnya. Ini untuk usia 4 tahun ya, jadi kalau mau dilatih bulan 6 tuh 4 tahun setengah bisa diambil buahnya nanti sekitar usia pas 5 tahun. Karena yang duri hitam aja di situ 3 tahun setengah udah berbuah. Tapi tidak dibanyakin sama saya ya. Dari 22 buah disisain 2. Sebenarnya 4 juga mampu dia. Cuma kan ya kalau dipaksakan ya kemudian nggak mau ambil resiko kan. Nanti aja lah kalau mau dimaksimalkan buahnya lebih daripada 10 pas di usia 5 tahun lebih. Tapi posturnya memang gede sahabat tani, yang duri hitam itu lebih besar dari ini. Lebih besar dari musim montong ini sahabat tani. Dan ini pun kalau langsung ke lapangan ini besar banget ya. Besar banget. Apalagi di sini matahari cukup tuh. Matahari cukupnya boleh dilihat dari ujung sini. Sini langsung ngerobos kemari sinar mataharinya. Termasuk ini pun yang 1 tahun kayak gini tuh si bawornya. Habis di pruning ya, waktu berapa bulan kemarin di pruning dipangkasin cabang bawahnya. Ini juga tuh biar gak terhambat pertumbuhannya naik ke atas. Ya, melakukan pemangkasan cabang paling bawah. Kemudian biar tidak mudah diserang oleh jamur gitu kan, jamur umpas itu terutama. Jamur umpas kan di sini tandanya bintik-bintik merah tuh, bintik-bintik merah jambu. Jadi lambat laun akan merangas kering mati gitu kan.
Ya, kayaknya antisipasi dari kemarin-kemarin. Kemudian buang. Ini pun kalau nanti Rudian mau buang, buang ini juga. Jadi tidak saat inilah, tidak sekarang langsung Rudian buang. Biar dikokohkan dulu, jangan langsung naik tinggi ke atas, naik tinggi ke atas kan batang primernya nggak kuat. Di sini kan rawan angin juga. Makanya jarak tanam saya nggak terlalu jauh-jauh. Ya, malah besok-besok akan saya buat double planting, super tembaga dan duri hitam. Di sini saya pelajari banyak. Di sini sering, bukan banyak, sering, tapi sering angin ya, angin kayak macam puting beliung gitu. Makanya hindari dari terjangan angin. Kalau saling berdempetan, jadi jarak 1 meter, double planting itu kan saling menahan dia kan dari terpaan angin menerjang gitu. Ini nih yang saya persiapkan di sini, sahabat tani. Nah, lubangnya Rudian dibikin ya minimal lah 1 minggu. Kenapa? Karena biar ada sirkulasi udara, oksigen masuk, ya ada keasaman pH tanahnya juga keluar, gas asam, terus gas amonia. Gitu. Nah di sini mau di double planting dengan super tembaga. Super tembaga reaksi respon pupuknya tuh udah seperti ini, glowing ya. Ini tingginya 1 meter lebih ini. Tuh. Belum ada 1 tahun ini ditanam kemarin musim kemarau. Mau kemarau kejam banget kan. Tapi alhamdulillah sehat. Diberi dolomit. Nanti kan Rudian mau kasih dolomit juga di sini. Kasih dolomit. Kalau puradan kan saya nggak pernah pakai. Kohe kambing nggak pernah mau pakai juga. Apalagi intensitas hujan curah hujan tinggi. Nggak berani. Bagaimana yang sudah difermentasi? Enggak, sekalipun yang sudah difermentasi saya nggak akan gunakan. Pengalaman saya ya. Gitu. Karena durian-duri hitam saya juga di sini yang ditanam tuh cepat-cepat besar tanpa pakai kohe ataupun kohe fermentasi. Nah, kalau kohe fermentasi saya gunakannya dicairkan, difermentasi dicairkan gitu. Pas musim kemarau disiram, tidak dekat-dekat, agak jauh-jauh. Takutnya di dalam pupuk fermentasi organik yang saya bikin gitu ya, tidak sempurna 100% steril kan. Mana tuh dia ada racun dan tetap racun ada, sahabat tani, racun dan bakteri patogen. Begitu, hindari aja. Jadi untuk mengimbangi tanah daripada tadinya kebanyakan pupuk-pupuk kimia gitu kan. Itu untuk pembenahan, bisa dengan asam humat gitu. Yang seperti yang Rudian jelaskan. Nah, di sini kan di double planting itu tujuannya biar ada angin masuk kemari, saling menahan gitu kan. Selain menambah nilai produktivitas, kualitas, kuantitas ya kita harus di double walaupun boros bibit. Tidak apa-apa. Kita kembali ke si montong dan ini kucing saya yang mati di sini. Kemudian kubur dekat durian montong saya. Semoga kucing saya tenang di alam sana dan durian montong saya pun subur gitu sahabatan. Terus ini rumput-rumput yang udah lapuk kemudian bakar kan, kemudian bakar tuh jadi arang. Dan dudukin di sini kan nilai unsur hara fosfornya itu kan lumayan gitu. Dari rumput juga kalau dibakar sudah melapuk, lu diamin aja di sini kan. Kalau masih hijau gimana? Kalau masih hijau dia kayak macam pemangkasan ini dijauh-jauhin. Ya, dijauhin diseret aja ke pinggir. Kalau masih hijau begini kan dia bisa ngisap nitrogen yang ada dalam tanah. Apalagi khusus pohon masa pertumbuhan itu bisa dihisap ketika habis nitrogen yang ada di dalam tanah, yang diserang tanaman kita jadi kuning gitu. Kita nambahin lagi dong, ya kan? Nambahin lagi apa? Pupuk lah. Ataupun magnesium sulfat, ataupun nitrogen gitu kan. Ya hanya nitrogen dari kimia itu kan kelebihannya bisa menurunkan pH tanah. Apalagi dengan urea bisa drastis. Pertumbuhan tanamannya memang bagus, jadi lambat laun. Tanah kita akan asam, dan semakin asamnya tanah, tanaman durian kita akan menjerit sekalipun kita terus dipupuk ya, dipupuk nomor sekian, yang penting pH tanah stabil dulu, disehatkan, biar bagaimanapun tanaman durian batas toleransi pH tanah itu adalah 6. Jadi kalau sampai
Di bawah 6, wah itu udah parah. Nah, jadi contoh yang ini yang rumput kering, lapuk, dibakar, kemudian jadi arang, disimpan di pohon durian Mas Muar yang kemarin durian kuning, minggu-minggu kemarin. Nanti kalau sudah lapuk, sudah gembur, di akarnya itu banyak, nanti akarnya itu naik, dia menyerang rumput yang udah jadi kompos, yang udah jadi arang. Begitu. Jadi sama tanah pun tidak akan terlalu tandus, keras, padat, dibantu dengan kompos-kompos, bisa kompos dari jerami, dia boleh. Untuk rumput-rumput liar, ketika banyak rumput dibabatin kemudian dibakar gitu. Contoh seperti ini. Mas Muar. Baik, sahabat tani, kita kembali ke pohon durian montong ini. Ya, sangat sehat, bongsor, pertumbuhannya sangat besar. Di usia 4 tahun ini, padahal bibitnya Rudian tanam itu bibit sekitar 50-60 cm up saja. Dengan perawatan yang maksimal, perawatan rutin, tanpa merasa lelah, ya alhamdulillah. Sekalipun ini sudah dipangkas atasnya, tetap aja terus dia tinggi karena posisinya ini berada di puncak. Yang di bawah sekalipun juga bagus pertumbuhannya. Ini banyak pohon pisang di sekitarnya ya, karena sebelumnya memang kebun pisang. Jadi tidak semata-mata ini kosong terus langsung ditanami durian, nggak sahabat tani. Ini sini kebun pisang duluan. Jadi makanya pohon pisang masih ada terus. Jadi kalau yang rapat-rapat dengan tanaman durian, pohon pisangnya kemudian akan dieradikasi atau melakukan pemusnahan supaya tidak terjadi persaingan unsur hara pada tanaman durian ataupun tanaman pisang. Alhamdulillah ya, ini habis di pruning walaupun usia di bawah 1 tahun, dia tidak stres karena nutrisi-nutrisi pengatur zat pengatur tumbuhnya memang saya siapkan, sahabat tani. Jadi dia tidak stres, malah dia tambah glowing seperti ini. Alhamdulillah ya. Yang penting nutrisinya terus dijaga. Sekalipun tanaman durian kita tanpa melakukan pemangkasan ataupun perempelan dan pada tunas air, nutrisinya kita tidak perhatikan, tanaman durian pun tidak akan berkembang dan dia akan terus stagnan di situ-situ saja. Ya, kalau memanfaatkan unsur hara yang ada di dalam tanah, pemanfaatannya kurang begitu efisien karena lambat laun unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan mulai terkikis oleh pencucian air hujan ataupun erosi air hujan, dan pH tanah pun akan melemah. Apalagi lening seperti ini harus dijaga, sahabat tani. Ya, lening seperti ini rumputnya jangan sampai kekurangan dolomit. Apalagi di daerah curah hujannya tinggi, dolomit itu harus dipersiapkan. Begitu kira-kira sahabat tani Rudian. Nah, ini pun habis dipangkas, bukannya tambah kurus, malah semakin banyak tunas baru yang tumbuh. Dan ini 1 bulan 2 bulan akan rimbun kembali, sahabat tani. Ya, sekalipun ini habis melakukan pemangkasan, ya, karena boleh dilihat setelah dilakukan pruning, kemudian bantu dengan nutrisi-nutrisi yang khusus vegetatif, dan alhamdulillah seperti ini hasilnya, luar biasa. Dan insya Allah ini kan rimbun kembali, sahabat tani. Hanya di tunas air yang ada di cabangnya aja ya, kemudian memang melakukan perempelan supaya nutrisinya lari ke batang, dan batang tanaman durian pun akan cepat gemuk dan kekar. Terima kasih sahabat tani, hanya itu saja sharing dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada masukan ataupun pertanyaan silahkan tulis kolom komentar, insya Allah saya akan balas semampunya saya. Terima kasih, dan ucapkan banyak bagi sahabat tani yang selalu setia mendukung seputar channel saya tentang perawatan tanaman durian, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman durian yang masih vegetatif ataupun generatif.
Semoga membawa manfaat dan berkahnya bagi kita semua. Salam hormat, salam petani Indonesia, salam untuk semuanya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.